Hello, I'm Zulfa Zida. Today we're going to learn about preposition of time. Dalam bahasa Indonesia, preposition of time bermakna kata depan yang digunakan untuk menjelaskan waktu. Yuk langsung kita mulai. Alright, we're gonna begin with on. Jadi kita akan mulai dengan on dulu ya. Jadi on itu digunakan untuk kapan sih? Nah, kita mulai dari pengertian. Jadi on itu bermakna pada dan digunakan bersama dengan, nah yang pertama adalah dengan hari. Lalu dengan bagian dari hari, ada juga untuk tanggal, untuk hari tertentu. Nah, kita bisa lihat nih contohnya dalam bahasa Inggris, on itu dipakai atau menjelaskan apa gitu. So, for example, we have on Tuesday. Jadi digunakan untuk menyebutkan hari ya. Pada hari Selasa, on Tuesday. On Sunday. On Wednesday. Gitu. Nah, contoh kedua adalah bagian dari hari. So, you can say on Friday morning, on Tuesday evening, on Saturday night, kayak gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk menjelaskan bagian dari hari. Mulai dari morning, afternoon, evening, sampai night. Lalu on juga digunakan untuk juga digunakan bersama dengan tanggal ya. Jadi misalnya on November 7th, on December 31st, on January 1st, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau bilang pada tanggal bla bla bla, itu pakainya on. Misalnya aku lahir pada tanggal 10 Mei. So you can say I was born on May 10th. Gitu. Jadi pakai on. Lalu untuk hari tertentu nih, misalnya pada hari Natal, pada hari ulang tahunku, you can say on my birthday or on Christmas Day. Gitu ya. Jadi ulang tahun pakainya juga on my birthday. On my mom's birthday, on my father's birthday, gitu ya. Jadi ini adalah penggunaan on, artinya pada digunakan untuk ya, yang ada di layar. Okay, you get it? Great. Now we're gonna move on to in. Nah, sekarang kita lihat penggunaan in ya. Walaupun in ini sama-sama bermakna pada, tapi digunakannya bersama dengan apa ya? Nah, kita lihat. In digunakan bersama dengan bagian dari hari, bulan, tahun, musim, abad. Nah, itu penggunaannya ya. Jadi, bagian hari, bulan, tahun, musim, dan abad. Contohnya, in the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening, gitu. Bedanya sama on tadi, kalau on tadi ada harinya ya, misalnya on Tuesday morning. Tapi kalau nggak ada harinya kita pakai in the morning, gitu. Lalu untuk bulan juga nih, misalnya pada bulan Januari, in January, pada bulan Mei, in May, pada bulan Oktober, in October, gitu. Nah, tapi untuk untuk tahun kita juga pakai in. Misalnya pada tahun 2009, in 2009, pada tahun 2022, sekarang ya, in 2022, gitu. Dan untuk musim, kita bisa bilang juga pakai in winter or in the winter, in summer, in fall, dan seterusnya. Kita juga pakai in untuk menjelaskan abad nih, contohnya in the 21st century, kayak gitu. Ya, jadi kalau yang on tadi untuk hari, tanggal gitu, kalau yang ini dia hanya untuk bagian dari hari, hanya untuk bulan, tahun. Tapi kalau tanggal yang lengkap, itu kita pakainya nanti yang on, gitu. Nah, kita lanjut nih ke at. Nah, ini sama juga nih, sama artinya pada juga. Tapi apa ya bedanya? At digunakan bersama dengan waktu. Biasanya untuk menjelaskan waktu spesifik ya, seperti jam, beberapa bagian dari hari, ada juga untuk waktu makan, dan festival juga ada untuk akhir pekan.
Contohnya ya, untuk waktu. Nah, untuk menjelaskan jam nih, at 4 o'clock, at 2 p.m., at 11 a.m. misalnya gitu. Jadi kita pakainya at kalau untuk jam ya. Untuk bagian beberapa aja ya, misalnya pada siang hari, tengah hari itu kita pakainya at noon, at midday, at midnight, itu pakainya at. Tapi kalau secara umum tadi pakainya yang in ya, in the morning kayak gitu. Ada juga untuk waktu makan nih. Nah, misalnya at lunchtime, at breakfast time misalnya. Dan untuk festival, berarti kayak perayaan gitu ya. Misalnya ada at Christmas, at Easter, dan lain-lain. Kita juga pakai at untuk menjelaskan akhir pekan ya, khususnya untuk British English nih. Misalnya at the weekend, at weekends, at the beginning of the lesson, at the end of the lesson. Kita juga pakainya at karena itu seperti apa ya, waktu-waktu spesifik gitu ya. Jadi kita pakainya at. Alright, you got it? Nah, nanti kalian bisa pause. You can pause wherever you need it. Kalian bisa di stop dulu videonya dan diulang lagi karena kita akan punya exercise. Jadi ada exercise gratis buat teman-teman. Linknya ada di description box. It's totally free for you. Jadi kalian bisa kerjain gratis ya. Nanti langsung dikerjain sesuai penjelasan yang tadi. Kalau masih kurang paham, tinggal di replay aja or you can leave any questions on the comment section. Okay? Alright, that's it for our lesson today. I'll see you on the next video. Bye!